Kita melihat seorang petugas yang bernama Denny, yang sedang duduk bersama seorang dokter. Saat itu sebenarnya Denny sangat kesal. Itu sebabnya Denny bicara dengan dokter psikologis dan menceritakan masalahnya. Denny sering mengingat putrinya, karena putrinya tiba-tiba menghilang, dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Suatu hari, Denny sedang berada di taman bersama putrinya. Saat itu ada seorang anak laki-laki yang berdiri di samping putrinya itu. Dan saat mata Denny tertuju pada mainan di sekitar taman, tiba-tiba putrinya menghilang dari sana. Denny tidak bisa melupakan kejadian tragis ini, bahkan hingga hari ini. Dan karena kejadian itu juga, istrinya ikut meninggalkan Denny. Bahkan setelah bertahun-tahun melakukan pencarian, dia tidak dapat menemukan keberadaan putrinya yang telah menghilang. Sekarang temannya yang bernama Nix mengirim pesan kepadanya, bahwa ia telah menjemputnya di luar. Saat itu juga dia masih mengingat segalanya tentang putrinya. Teman Denny memberitahu, bahwa ada sebuah kotak di loker bank yang akan dicuri. Dan mereka harus menghentikan pencurian itu. Itu sebabnya mereka harus sampai di bank dengan cepat. Kemudian mereka pun melihat semua kamera CCTV di sana. Dan saat melihat hasil kamera CCTV, Denny mencurigai seorang pria, di mana pria itu sedang duduk dengan seorang wanita di bangku luar. Lalu pria itu berkata kepada wanita itu, bahwa cuaca di luar sangat panas. Dan setelah mengatakan ini, dia pergi dari sana. Denny pun mencurigainya karena pria itu sekarang menuju bank. Denny juga dengan cepat masuk ke dalam bank untuk menyusul pria itu. Sementara itu, wanita yang duduk dengan pria tadi dia mulai bertingkah aneh. Ia menyeberang jalan, lalu terjadilah kecelakaan di jalan itu dan membuat keributan besar. Dan karena itu, perhatian semua orang tertuju padanya. Denny yang sudah sampai di bank menemui manajer di sana. Dan dia mencuri kunci brankas itu darinya. Sementara itu, pria yang berada di luar, yang telah dilihat Denny di video. Dia keluar dan menghipnotis resepsionis. Dan menyuruhnya membawa kotak yang telah Denny buka. Denny juga mengetahuinya di sini. Sebenarnya pria itu bernama Liv, yang memiliki kemampuan hipnotis luar biasa. Denny mengetahui tentang kotak yang menjadi tujuan Liv. Itu sebabnya dia mengamankannya terlebih dahulu. Dan ketika dia melihatnya, ternyata isinya adalah foto putrinya yang telah hilang. Dan saat resepsionis datang, Denny menodongkan pistol dan bertanya tentang kotak itu. Tapi kemudian para polisi juga datang ke sana, yang kemudian langsung menembak Denny. Saat itu tembakan polisi itu mengenai Denny. Tapi saat itu Denny memakai jaket anti peluru, sehingga Denny tidak terluka sama sekali. Sebenarnya, Liv telah menempatkan semua orang dalam kendalinya di sini. Bahkan resepsionis yang telah terhipnotis, menabrakkan mobilnya dan seakan-akan itu adalah tindakan bunuh diri. Dia melakukan ini karena Liv telah menghipnotisnya. Dalam kecelakaan ini, resepsionis terluka parah dan kemudian mati. Setelah itu Liv datang dan mengambil kotak itu darinya. Lalu dia meletakkan bom di tangan resepsionis itu. Setelah itu dia pun pergi dari sana. Sekarang ketika Denny keluar dari bank, terjadi ledakan besar yang didalangi oleh Liv. Dan saat Denny melihat Liv pergi melarikan diri, dia langsung berinisiatif untuk mengikutinya. Dia datang ke atap gedung bersama dua petugas untuk menangkap Liv. Tapi saat itu Denny menunjukkan foto putrinya dan bertanya tentangnya. Dan saat Liv melihat kotaknya, kotak itu kosong karena Denny sudah mengambil isinya dari kotak itu. Para petugas polisi pun akan menangkap Liv. Tapi tak disangka Liv juga menghipnotis mereka dan membuatnya dalam kendalinya. Lalu Liv pun membuat kedua petugas tersebut saling membunuh dengan cara saling menembak. Setelah itu Liv kabur dari sana, dan tidak menimbulkan jejak sama sekali. Hal ini benar-benar mengganggu pikiran Denny. Denny pun menceritakan semuanya kepada temannya. Dia bertanya, apakah temannya tahu sesuatu tentang itu. Dia juga menunjukkan foto putrinya kepada temannya. Lalu temannya pun berkata, bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Malam harinya, saat Denny sedang menonton semua rekaman video Liv, dia mendapat telepon dari temannya. Temannya mengatakan, jika ia menemukan seseorang yang memiliki petunjuk, yaitu seseorang yang tahu tentang hipnotis dan memiliki hubungan dengan Liv.
Dia bisa memberitahu segalanya tentang Liv. Apa alasan ia menghipnotis dan mengapa dia mengendalikan orang. Setelah itu Denny pun langsung menemui orang itu. Dan saat Denny sampai di sana, ada seorang wanita bernama Diana yang sedang menghipnotis seorang pria. Dan saat Denny datang ke sana, pria itu pergi dari sana dan membiarkan mereka berbincang berdua. Di sini Denny memberitahu Diana tentang keseluruhan ceritanya. Bagaimana putrinya menghilang. Dan saat itu Diana sedikit sedih mendengarnya. Saat Denny menceritakan segalanya tentang Liv, tiba-tiba pria yang telah dihipnotis Diana menabrakkan motornya ke arah Denny. Setelah itu pria itu meninggal dengan cara bunuh diri. Dan sebelum meninggal, pria itu hanya menyuruh Denny menjauhi Diana. Setelah kejadian tersebut, Denny pun membawa Diana ke penjara. Dan saat mereka telah sampai di sana, Diana pun memberitahunya, jika ini semua tentang hipnotis yang dapat mengendalikan orang, yang dapat mengontrol mereka, dan membuat mereka melakukan apa saja yang kamu inginkan. Ini sebenarnya adalah proyek pemerintah, yang telah membentuk tim beberapa tahun lalu, yaitu orang-orang yang ahli dalam hipnotis. Dan begitu mereka melihat ke mata manusia, mereka bisa menghipnotis dan mengendalikan orang sesuka hati. Di sini teman Denny tidak percaya dengan Diana. Dan untuk membuktikannya, Diana menghipnotis Nix, untuk membuatnya percaya bahwa semua ini benar dan menyuruhnya pergi. Dan saat teman Denny keluar, ternyata ada Liv di sana. Lalu menghipnotis Nix sehingga membuatnya di bawah kendalinya. Sementara itu di dalam penjara, Diana dan Denny sedang berbincang. Dia bertanya pada Diana, jika memang semua ini benar, lalu mengapa efek menghipnotis Liv tidak terjadi pada Denny? Lalu Diana memberitahu Denny, bahwa ada sesuatu yang berdampak besar pada hidup Denny. Dia telah mengalami banyak trauma, yang mungkin karena penculikan putrinya. Dia juga memberitahu Denny, bahwa dia juga bagian dari tim hipnotis yang dibuat pemerintah, yaitu divisi yang bernama Devian. Dan Liv adalah salah satu dari divisi itu. Saat mereka asik berbincang, saat itulah teman Denny datang. Dan tiba-tiba langsung akan menembak Denny. Dan setelah melihat suasana yang semakin kacau, Diana pun membunuh teman Denny dengan menembak kepalanya. Dan karena hal ini, Denny pun sangat marah pada Diana. Diana mengatakan pada Denny, jika Nix akan membunuhnya karena pengaruh hipnotis. Dan karena kejadian ini, mereka pun menjadi buron karena telah membunuh Nix. Karena itulah sekarang mereka melarikan diri ke Meksiko. Dan ketika mereka pergi ke sebuah pak tertuak, seorang polisi di sana mengenali mereka. Saat itulah Diana menghipnotis polisi itu, agar bisa kabur dari sana. Dan saat mereka keluar, Liv sudah berdiri di luar dan menghipnotis para polisi di sana. Dan membawanya untuk menangkap Denny dan Diana. Lalu Denny pun melarikan diri dan mencoba mengalihkan perhatian mereka. Lalu ia mendatangi tempat jalur kereta dan bersembunyi. Saat itu tiba-tiba Denny mengalami imajinasi. Dan melihat semua kereta terbang di sana. Namun tiba-tiba Liv dan dua petugas sudah muncul di depan Denny. Untung saja, Diana datang dengan truk dan menabrak para petugas itu. Dan saat itu juga, tiba-tiba Denny melihat Liv menghilang dari sana. Setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan ketika Denny menceritakan semua ini kepada Diana, Diana mengatakan bahwa semua ini terjadi pada Denny. Karena efek Denny yang tidak bisa dihipnotis oleh Liv. Mendengar hal itu, Denny pun menjadi kaget, dan dia berpikir harus tahu lebih banyak tentang menghipnotis. Itu sebabnya Diana membawanya pergi ke seseorang yang paham soal ilmu hipnotis. Saat itu Diana menculik istri pria itu. Dan kemudian bertanya padanya, tentang apa yang diinginkan Liv. Lalu pria itu bilang dia menginginkan domino. Domino adalah senjata yang sangat kuat yang disimpan di departemen hipnotis. Senjata itu disebut divisi, karena diasosiasikan oleh banyak orang. Beberapa orang ingin menyebarkan kehancuran di dunia dengan senjata itu. Pria itu mengatakan, bahwa Liv telah mengumpulkan segala sesuatu untuk ini. Lalu Denny pun mengerti, bahwa ini pasti ada hubungannya dengan putrinya. Saat itu Diana segera menyadari, bahwa pria yang menceritakan segalanya itu juga telah dikendalikan oleh Liv. Saat itulah tiba-tiba Liv ada di sana, dan langsung menembak mereka. Namun saat itu tembakan Liv meleset. Mengetahui hal ini,
Denny dan Diana pun langsung kabur dari sana. Dan saat mereka berdua kabur, Denny membunuh seorang pria, dan membawa pergi Diana dengan sepeda motor. Tetapi tiba-tiba Denny melihat lukisan di langit, dan mulai berimajinasi. Lalu mereka terjebak di suatu jalan buntu, di mana banyak petugas bersama lift yang datang untuk menangkap mereka berdua. Dan saat Denny menatap mata para petugas itu, tiba-tiba para petugas bertingkah aneh. Lalu malah berbalik menangkap lift dan membawanya pergi. Denny juga tidak tahu menahu soal itu. Lalu Diana bilang kepada Denny, jika dia memiliki kekuatan hipnotis yang lebih kuat daripada lift. Dan untuk mengetahui hal ini, dia mendatangi seorang temannya yang bernama River, yang juga seorang hacker yang sangat hebat. River dapat mengontrol apa saja di internet, dan menjalankannya sesuai keinginannya. Dia juga memiliki semua data tentang proyek domino. Dan ketika mereka sampai padanya, River tiba-tiba menodongkan senjata ke Diana. Dan saat River mengetahui jika itu adalah Diana temannya, River pun mengajak mereka masuk ke markasnya. Dan ketika Denny melihat semua keterampilan meretasnya, dia terkejut karena ada seorang yang sehebat itu. Lalu River memberitahu mereka tentang proyek senjata domino itu. Saat itu Denny juga melihat foto seorang wanita. Ia pun menjadi sangat kaget, karena itu adalah foto istrinya. Dan ketika Denny bertanya tentang dia, River pun mengatakan kepada Denny, bahwa dia adalah seorang hipnotis. Denny yang tidak tahu tentang sisi kelam istrinya menjadi sedih dan duduk di kamar, di mana Diana saat itu membawakan minuman untuk Denny. Saat itu Denny mengingat semua momen yang dia habiskan bersama istrinya. Dia tidak tahu kapan istrinya menjadi seorang hipnotis. Dan setelah Diana pergi untuk mandi, Denny mendapat telepon dari Liv, di mana dia menyuruh Denny untuk membunuh Diana. Setelah mendengar hal ini, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tubuhnya seperti bergerak sendiri, seperti ingin membunuh Diana dengan pisau. Ketika Diana melihat ini, Diana menjadi sangat khawatir. Lalu dia kemudian mengerti bahwa Denny telah berada di bawah kendali hipnotis Liv. Saat itu Diana mencoba memperbaikinya. Lalu tiba-tiba Denny melihat wajah istrinya sama seperti Diana. Terjadilah pembuahan yang tidak disangka. Pada malam harinya, Denny terbangun lagi, karena dia terus terfikir tentang istrinya. Lalu Denny mulai melihat semua informasi tentang istrinya dengan komputer River. Dan ketika dia melihat foto istrinya secara bersamaan di ponsel, Denny baru menyadari, jika ternyata Diana sebenarnya adalah istrinya yang telah kabur. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Denny? Dia sendiri tidak mengetahuinya. Dan ketika dia menemukan informasi tentang putrinya, dia mengetahui bahwa Domino sebenarnya adalah nama kedua putrinya, yang merupakan putri dari dua penghipnotis yang kuat yang pernah ada. Sebenarnya, wanita yang biasa diajak bicara Denny itu adalah Diana. Tapi tetap saja Denny tidak ingat apa-apa tentang itu. Dan ketika Diana datang ke Denny, dia bertanya tentang putrinya. Diana mengatakan pada Denny, jika dialah yang membawa putri mereka untuk melarikan diri. Jadi sekarang Denny mulai mengingat sedikit. Lalu Denny mengatakan jika semua itu benar. Dan mengakui jika dialah yang mengambil putri mereka dan melarikan diri. Dia tiba-tiba menjadi ingat, jika dia hanya ingin menyelamatkan putrinya dari proyek domino, yang ingin menjadikan putrinya sebagai alat untuk menguasai dunia. Dan tiba-tiba pandangan Denny ke sekitarnya telah berubah. Setiap orang yang pernah bekerja dengan Denny datang ke hadapannya, yaitu orang-orang yang pernah bersama Denny sebelumnya. Ada juga ketua proyek domino yang tak lain adalah Liv. Liv menginginkan proyek domino berhasil dengan cara apapun. Dan untuk menyelamatkan putrinya, Denny telah menghapus ingatannya sendiri. Dengan tujuan untuk menyembunyikan keberadaan putrinya itu. Itu sebabnya Liv merencanakan sebuah eksperimen hipnotis. Dia ingin mengendalikan ingatan Denny, untuk mengetahui di mana lokasi putrinya. Tapi setelah beberapa kali mereka melakukan hal ini, Denny masih tidak ingat apa-apa tentang putrinya. Dan saat Denny sudah sadar dari eksperimen yang ia jalani, Denny berlari keluar dari tempat itu. Ternyata semua hal yang telah dilalui Denny itu tidak ada yang nyata. Dan itu hanya imajinasi akibat pengaruh dari hipnotis. Ketika Denny mengetahui hal ini, dia menjadi sangat kaget.
Karena sebenarnya dia hanya berputar-putar dan tidak keluar dari tempat itu. Semua orang dari divisi Devian membantu mencari tahu tentang Putri Denny. Saat itu Liv bilang mereka harus mulai lagi eksperimen dari awal. Lalu Denny dibawa ke rumah sakit dan dibuat tidak sadarkan diri. Dan kemudian dia diikat ke kursi dan disuruh duduk. Lalu Diana bertanya kembali kepada Denny tentang putrinya. Namun Denny masih tidak mau memberitahu apapun. Sekarang percobaan dimulai dari awal lagi. Kita akan melihat Denny lagi dengan seorang dokter. Dia sedang duduk dan berbicara tentang putrinya. Kemudian pesan Nix datang yaitu untuk menjemputnya. Mereka harus menangkap seseorang yang akan mencuri di bank yang tidak lain adalah Liv. Seluruh kisah itu kembali berputar di benak Denny. Namun sebenarnya, sebelum ingatan Denny dihapus, dia telah menulis alamat di foto anaknya. Denny yang telah sadar akan hal ini, lalu kabur dari tempat eksperimen itu dan menuju tempat anaknya. Sekarang Diana juga mengerti bahwa putri mereka berada di tempat yang ditulis dalam foto itu. Sementara itu, Denny telah sampai di sebuah peternakan, di mana di sana ada seorang suami istri yang memegang senapan. Mereka sebenarnya adalah ayah dan ibu Denny. Diana juga datang ke sana, tapi dia datang dengan semua orang dari divisi Devian, yang membantu dalam mengorek informasi tentang keberadaan putri Denny. Setelah sampai di pertanian bersama orang-orang dari divisi tersebut, di sana sudah ada ibu dan ayah Denny yang siap berperang dengan mereka. Karena mereka tidak mau memberikan cucunya ke tangan divisi Devian. Ayah Denny juga berkata pada Diana, bahwa orang-orang divisi Devian telah mengambil kendali ingatan Diana, sehingga ia menjadi seperti ini. Tak lama setelah itu, Nix menyerang dan menembak ayah dan ibu Denny. Dan saat Diana melihat ibu dan ayah Denny terkapar, Diana mengingat sedikit tentang masa lalunya. Tak lama kemudian, Denny juga muncul di sana. Lalu dia memberitahu Diana bahwa Diana tidak pernah menjadi bagian dari divisi Devian. Liv sejak awal memang ingin mendapatkan putri mereka. Itu karena putri mereka memiliki kekuatan hipnotis yang sangat kuat, yang bahkan dapat mengendalikan orang seisi dunia. Sekarang putri Denny juga muncul di sana. Diana sangat senang karena bisa bertemu dengan putrinya lagi. Kemudian putrinya memberitahu Diana bahwa sekarang mereka akan hidup bersama lagi seperti dulu. Setelah mengatakan ini, dia menatap Liv dan membuat kondisi Liv semakin memburuk. Dia memberitahu semua orang bahwa mereka tidak berada di pertanian manapun. Dan setelah ia mengatakan itu, tempat itu mulai berubah. Putri Denny telah menghipnotis semua orang di sana, dan membuat semua anggota divisi mulai saling membunuh satu sama lain. Dalam kekacauan itu, ibu dan ayah Denny juga membantu menghabisi semua anggota divisi yang tersisa. Saat itu Liv juga mencoba membunuh Denny. Di saat yang bersamaan, Putri Denny sedang mencoba mengembalikan ingatan ibunya yang telah hilang. Dan ketika ia menyadari jika Liv ingin membunuh ayahnya, tiba-tiba Putri Denny melihat ke arah Liv, dan membuatnya menembak dirinya sendiri. Setelah semua itu, Diana akhirnya mengingat semua yang pernah terjadi. Ia mengingat ketika putrinya lahir saat dia berada di divisi. Divisi Devian ingin membuat anak yang sangat kuat dengan proyek domino, yaitu dengan mengawinkan dua orang yang memiliki kekuatan hipnotis yang kuat. Dan mereka pun berhasil mencapainya, dengan kelahiran anak Denny dan Diana. Tapi Diana dan Denny tidak suka jika putrinya menjadi alat untuk divisi Devian. Jadi untuk menghindari semua itu, Denny menjauhkan putrinya dan membawanya kabur dari sana. Dan pria bertopeng yang sengaja menghilangkan ingatan Diana tidak lain adalah Denny. Dia menghapus ingatan Diana, sehingga tidak ada yang tahu tentang putrinya. Karena mereka tidak mau divisi Devian menggunakan anaknya sebagai alat. Lalu Denny melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri, yaitu menghapus ingatannya sendiri setelah menyembunyikan putrinya. Dan karena Denny dan Diana telah menghapus ingatan mereka, orang-orang di divisi itu tidak akan pernah bisa menemukan putrinya. Sekarang Diana dan Denny telah mengingat segalanya. Ketiganya sangat senang dan bahagia. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan Liv yang masih hidup. Lalu kita melihat yang sebenarnya telah terjadi, yaitu ayah Denny yang sebenarnya terbunuh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena kisah film ini berakhir di sini.